Aku ingin membacakan sebuah cerita kepadamu, maka dengarkanlah. Getih Sewu. Prolog. Karya Deva Sastravan. Dibacakan oleh Deva Sastravan. Saya terima nikahnya Murniati binti Karyoto dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Dengan mantap, tanpa keraguan, pemuda itu mengucapkan ijab kabulnya. Pertanyaan sah atau tidak yang ditanyakan penghulu pada para undangan yang hadir di akad nikah itu serentak dijawab sah. Alhamdulillah, sekarang kamu Sukirman sudah resmi menjadi suami dari Murniati, putri dari Bapak Karyoto. Bukan begitu, Pak? Pak penghulu bertanya kepada seorang lelaki setengah baya di sebelahnya. Enggih, Pak. Pak Karyoto menjawab seraya menganggukkan kepala. Hari itu tentulah menjadi hari bahagia bagi Sukirman dan Murniati, karena jalinan cinta mereka yang lama terajut kini telah menyatu secara sah, baik dalam hukum negara maupun dalam syariat Islam. Tentu saja semua yang hadir pun ikut merasakan kebahagiaan juga, terkecuali satu orang, yaitu Riyah, mantan kekasih Sukirman. Ia tak sudi menghadiri akad nikah mantan pacarnya itu. Apalagi kini yang menjadi pendampingnya adalah Murniati, teman kecilnya yang sudah menjadi sahabat akrabnya dari duduk di bangku SD sampai SMA. Di dalam kamarnya ia menangis jadi-jadinya. Terbayang kembali saat terakhir pertemuannya dengan Sukirman. Duduk di tepian sawah, dua orang muda-mudi, Sukirman dan Riyah. Pandangan mereka menatap hijaunya padi di sawah yang melambai-lambai tertiup angin. Iya mas, aku ingin mengatakan sesuatu padamu. Aku harap kamu bisa menerimanya. Ada apa sih mas? Kok ngomongnya mendadak serius begitu? Ya, karena mulai saat ini aku minta hubungan ini kita akhiri saja, dan kita bisa memulainya lagi dengan menjalin sebuah persahabatan. Bagai mendengar petir di siang hari, Riyah sangat terkejut mendengar kata-kata Sukirman. Mas Sukir, maksud mas apa? Aku mau kita putus. Aku gak mau mas. Sudahlah Riyah,
Perbedaan sifatmu dan sifatku sangat bertolak belakang. Tidak mungkin bisa disatukan. Walau selama ini aku mencoba bertahan, namun kamu tak bisa berubah, malah semakin menjadi. Mas, aku mencintaimu, sangat mencintaimu, Mas. Aku tahu, Ria. Aku juga mencintaimu. Namun ini sudah keputusanku. Maafkan aku, Ria. Ria tak mampu berkata-kata lagi. Air matanya sudah membasahi kedua pipinya. Ia menatap wajah kekasihnya itu dengan pandangan tak percaya. "Kamu jahat, Mas," kata Ria, yang lalu bangkit berdiri dan berlari di pematang sawah sambil terisak-isak. Sementara Sukirman tetap tak bergeming. Pandangannya lurus menatap biru langit. Hatinya terasa begitu lega, karena ia akhirnya bisa lepas dari jeratan cinta Ria yang selama ini dirasakan begitu membelenggu dirinya. Rasa iba itu ada, namun ditepisnya. Sukirman tak akan mau mengubah keputusannya itu. Bila mana ia teringat kembali pada betapa overprotektifnya Ria sebagai seorang kekasih. Yang dirasakan oleh Sukirman sudah bukan lagi sebuah cinta, melainkan seperti rantai yang membelenggu tubuhnya. Lama Sukirman duduk di tepian sawah itu sendirian sampai langit berwarna kemerahan. Lalu ia bangkit dan beranjak pulang. Siang terasa begitu terik. Sukirman duduk di balai bambu di depan rumahnya. Sejak bapak dan ibunya meninggal dunia, ia hanya tinggal berdua dengan adiknya, Ratna. Namun itu tak berlangsung lama, karena seorang lelaki dari desa sebelah melamarnya. Dan setelah menikah, Ratna diboyong ke rumah suaminya. Kini rumah kecil berdinding papan itu hanya ditinggali oleh Sukirman seorang diri. Kehidupannya yang miskin membuatnya tak terlalu peduli dengan urusan lawan jenis. Ia sangat tertutup untuk urusan yang satu itu. Maka wajarlah, sejak dulu sampai kini ia menginjak usia ke-31. Baru satu orang yang ia pacari, yaitu Ria, yang kini hubungan mereka pun sudah kandas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Barjo, ada apa nih? Gak ke sawah, Jo? Enggak, Kang. Aku sudah selesai kalau soal ngurusi sawah. Jadi sambil nunggu padiku menguning dan panen, aku nyambi jadi ojek di pasar Pidada, jawab Barjo. Kalau begitu, saya buatkan minuman dulu. Mau teh apa kopi? Udah, gak usah repot-repot, Kang. Aku cuma mau menyampaikan bahwa kamu dicari oleh Pak Hendarto. Pak Hendarto? Ada apa ya? Mana aku tahu, Kang.
Kalau kamu mau, ku antar sekarang pakai motorku. Ya sudah, kalau begitu. Aku malah jadi penasaran. Kemudian dengan dibonceng Barjo, Sukirman menuju kediaman rumah Pak Hendarto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, kebetulan Kang Sukir kesini. Tadinya saya loh yang mau ke rumah sampean. Silakan duduk dulu. Pak Hendarto bergegas masuk ke dalam. Sukirman dan Barjo lantas duduk. Sukirman menatap isi ruangan rumah Pak Hendarto yang megah itu. Pandangan kagum terpancar dari rona wajahnya. Bagaimana tidak, usia Pak Hendarto lebih muda dibandingkan dirinya. Namun ia sudah berhasil membuat dirinya mapan dan jadi orang terkaya di desa Medasari ini. Ada Kang Sukir dan Kang Barjo. Sudah lama. Tiba-tiba muncul seorang wanita dengan menggendong bayi perempuan. Berapa usia putrinya, Bu? Tanya Barjo. Baru setahun, Kang. Anak pertama, perempuan. Namanya Nela Ariana. Ngomong-ngomong, bapaknya kemana ini? Kok nggak kelihatan? Oh, ada, Bu. Tadi bapak masuk sebentar ke dalam. Ya sudah, saya tinggal dulu ya. Mau menidurkan Nela. Silahkan, Bu. Tak lama keluar Pak Hendarto. Maaf ya Kang Sukir, Barjo, sudah menunggu lama. Gak apa-apa, Pak. Wajah Pak Hendarto menatap Sukirman serius. Ada yang ingin saya sampaikan padamu, Kang. Ini mohon diterima. Apa ini, Pak? Tanya Sukirman. Dibuka saja, Kang Sukir. Ketika dibuka, betapa terkejutnya Sukirman karena isinya adalah uang tunai 10 juta. Maaf Pak Hendar, ini uang apa ya? Tanya Sukirman bingung. Itu adalah sisa pembayaran tanah sawah yang dulu dijual oleh bapakmu, Kang. Ia tidak mengambil semua uangnya. Katanya buat tabungan. Ini bapakmu kan sudah meninggal. Bagaimanapun juga tetap ini adalah hak bapakmu. Dan kamu sebagai ahli warisnya, kamu yang berhak menerimanya. Pak Hendarto menjelaskan. Tak bisa digambarkan kegembiraan Sukirman kala itu. Bagai mendapatkan bintang jatuh, rezeki yang sama sekali tak pernah ia duga. Karena selama hidup bapaknya tak pernah cerita kalau Pak Hendarto masih punya simpanan sisa pembayaran penjualan sawah yang uangnya tak diambil semua. Kang Sukir? Iya, Pak. Kalau Kang Sukir tak keberatan, Kang Sukir mau bekerja di sini. Kebetulan desa sebelah sudah panen. Jadi mulai ada beberapa penduduk yang datang untuk menggiling padinya di penggilingan padi saya. Wah, tentu saja mau, Pak. Saya
memang sedang menganggur? Kalau begitu, besok mulai kerja ya. Saya tunggu jam 8 pagi. Baik Pak, kalau begitu kami pamit dulu. Ya, silahkan. Barjo, terima kasih sudah mengantarkan Kang Sukir kemari. Ini, terimalah buat beli rokok dan tambah-tambah beli bensin. Alhamdulillah, terima kasih Pak Endar. Iya, sama-sama. Kembali Sukirman naik di bonceng Barjo. Saat itulah pandangannya tertuju pada seorang gadis yang berjalan menuju rumah Pak Hendarto. Gadis itu berparas cantik, anggun, dengan rambutnya yang panjang tergerai tertiup angin. Perasaan Sukirman jadi tidak karuan. Dengan gugup ia tersenyum pada gadis itu dan dibalas senyuman manisnya. Gadis itu pun menghilang masuk ke dalam rumah Pak Hendarto. Sepanjang jalan menuju rumahnya, Sukirman terbayang-bayang sosok gadis itu. Jo, perempuan tadi itu siapanya Pak Hendar ya? Saudaranya? Tanya Sukirman. Kamu ini gimana sih Kang? Itu kan si Murni, anaknya Pak Karyoto. Murni yang dulu dekil dan ingusan itu, Jo. Sukirman masih seperti tak percaya. Alah, itu kan dulu Kang, waktu dia masih bocah. Sampean sih jarang bergaul. Tetangga sendiri mekar jadi kembang desa, kamu nggak tahu sama sekali. Hehehe. Iya Jo, aku terlalu sibuk sama diriku sendiri. Kamu tanya gitu kenapa? Naksir? Ah, kamu ini naksir ngomong aja. Nanti juga kamu bakal sering ketemu. Lah, kok bisa? Karena Murni itu kan selain mencucikan baju keluarga Pak Hendar, sekarang dia merangkap pengasuh anaknya yang masih bayi itu, Nela Ariana. Oh, tak terasa motor yang mereka tumpangi sampai di depan rumah Sukirman. Setelah Sukirman turun dari motornya, Barjo langsung pamit pulang. Entah perasaan apa yang kini berkecamuk, berbunga-bunga di hatinya. Inikah yang orang bilang cinta pada pandangan pertama? Hari itu benar-benar hari keberuntungan bagi Sukirman.